Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Putri Rahmadani dengan nomor NPM 20 330 7031, kelas 1C, Teknologi Informasi, dengan mata kuliah Desain dan Analisis Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web TK Kusuma Putra. Di sini yang akan dibahas adalah problem statement, sistem informasi lama, aliran sistem informasi baru, diagram HIPPO, diagram konteks, diagram DFD level 0, 1, 2, 3, desain output, relasi antar tabel, desain tabel, desain input, desain proses, dan analisis biaya. Yang pertama adalah problem statement. Ada deskripsi proyek. Sistem informasi sekolah berbasis web ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data siswa dan data pegawai, mempercepat dalam pencarian data, mengolah nilai siswa dan jadwal pelajaran siswa atau jadwal mengajar guru serta laporan agar lebih mudah dan akurat. Keadaan current system. Pengolahan data siswa dan guru masih dilakukan dengan manual, sehingga pencarian data siswa dalam manual memerlukan waktu yang lama atau tidak efisien. Yang satu yaitu penyampaian informasi kepada orang tua selaku wali murid sering terjadi keterlambatan dan kesalahan atau adanya miskomunikasi. Yang kedua, pengisian nilai dan perhitungan nilai masih dilakukan secara manual oleh masing-masing guru, sehingga sering terjadi kesalahan atau human error. Dalam problem statement ini juga ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perencanaan, tahap analisis, dan pengolahan data. Termasuk data-datanya ada data nilai, data siswa, data mata pelajaran, serta data guru atau pegawai. Lalu ada aliran sistem informasi lama. Yang di sini ada siswa, guru atau pegawai, staf administrasi, dan kepala sekolah. Yang pertama adalah siswa. Siswa mengisi data siswa, lalu data terisi. Data tersebut diserahkan kepada staf administrasi. Di dalam staf administrasi ini mengolah data siswa, data mata pelajaran, data guru, dan guru atau pegawai. Lalu masuk ke pengolahan data. Jadi staf administrasi nanti akan mengolah data-data yang ada pada mereka. Pengolahan data nanti akan mengeluarkan output laporan data siswa, laporan data guru atau pegawai, laporan mata pelajaran. Untuk guru sendiri akan mengolah data nilai siswa, lalu akan mengeluarkan output laporan nilai siswa. Untuk kepala sekolah, ini nanti kepala sekolah akan mengetahui dan ditandatangani laporan-laporan tersebut. Lalu sistem informasi baru, alirnya masih sama, siswa, guru, staf administrasi, dan kepala sekolah. Yang pertama adalah staf administrasi nanti akan membagikan sebuah username dan password kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. Lalu akan masuk ke login ke web sekolah yang sudah ada. Setelah itu masukkan username dan password. Untuk siswa nanti akan menambahkan data diri atau mengubah data diri. Nanti akan verifikasi data dirinya nanti akan masuk ke database sekolah. Guru juga, lalu guru nanti akan memasukkan data nilainya nanti juga masuk ke dalam database sekolah. Juga sama seperti staf administrasi, pengolahan data di staf administrasi akan masuk ke database sekolah. Di sini ada database sekolah untuk informasi baru. Lalu untuk database sekolah nanti bisa diakses oleh guru, oleh staf administrasi, dan database nanti bisa mengakses juga guru dan staf administrasi. Lalu untuk pengolahan nanti akan juga mengeluarkan sebuah laporan yang dimana nanti laporan tersebut akan ditandatangani dan diketahui oleh kepala sekolah. Diagram HIPPO. Diagram HIPPO-nya nanti ada input, proses, dan output. Untuk inputnya nanti ada data siswa, data nilai, data guru atau pegawai, data mata pelajaran. Lalu ke proses, setelah itu ke output. Outputnya ada laporan data siswa, laporan data nilai, laporan data guru atau pegawai, dan laporan data mata pelajaran.
diagram konteks. Untuk diagram konteksnya adalah ini. Untuk siswa atau orang tua nanti akan diberikan sebuah rekapan data nilai siswa dan data laporan data mata pelajaran. Untuk guru nanti akan diberikan rekap data mata pelajaran, data siswa dan data siswa. Untuk staf administrasi akan diberikan rekapan atau laporan data nilai siswa. Tapi staf administrasi memberikan data siswa, guru atau pegawai data mata pelajaran. Guru juga memberikan data nilai siswa. Untuk kepala sekolah nanti diberikan sebuah laporan-laporan tentang data-data yang ada. Diagram DFD. Untuk diagram DFD adalah seluruh proses input, proses pengolahan dan proses output seperti yang ada di gambar. Lalu ada diagram DFD level 1. Untuk diagram DFD level 1 adalah merupakan proses input dari masing-masing kita pecah menjadi satu-satu, seperti staf administrasi, data mata pelajaran diinputkan, data mata pelajaran menjadi mata pelajaran. Guru juga data nilai diinput lalu menjadi data nilai menjadi nilai. Itu. Untuk DFD level 2 ini juga masuknya ke pengolahan data seperti ini, data siswa diolah terus menjadi data siswa seperti itu. Untuk DFD level 3 di sini ada proses output yang dimana seperti DFD level 1 juga dipecah menjadi satu-satu seperti proses output laporan data siswa per tahun. Laporan data siswa per tahun atau rekapannya nanti akan satu diberikan ke staf administrasi dan keuangan. Terus proses output laporan data guru nanti juga diberikan rekapan ke satunya ke staf administrasi. Proses outputnya juga diberikan ke staf administrasi seperti itu. Untuk data diagram DFD level 3 juga ini proses output laporan dan nilai siswa per minggu, juga rekapannya salah satu rekapan juga diberikan kepada siswa. Lalu ada relasi antar tabel. Maksudnya 1 dan M ini adalah one to many, money to money, one to money, one to one atau 1 ke 1 dan 1 ke money. Semua untuk 1 dan 1 untuk 1 seperti itu. Di siswa memiliki jadwal mata pelajaran. Jadwal mata pelajaran memiliki guru yang mengajar. Itu guru yang mengajar memiliki nilai. Lalu untuk ada desain input dan output data siswa. Seperti ini inputnya. Data siswa X30, jenis kelamin X1, nama orang tua X30, TTL-nya 99, garis miring 99, garis miring 99. Ini juga X10. Artinya dari X ini atau 9 ini adalah, kalau 9 ini adalah melambangkan tentang angka, jadi ini 5 itu maksudnya varchar yang bisa memenuhi 5. Kalau X-nya ini hurufnya maksimal 30 seperti itu. Jadi untuk 9 ini nanti angka dan X nanti huruf. Ini juga sama untuk data mata pelajaran input. Lalu ada desain proses data siswa, biodata plus nama orang tua. Lalu desain proses mata pelajaran yaitu kegiatan siswa plus nama guru yang akan mengajar atau mengisi. Yang ketiga adalah desain proses data guru atau pegawai, nanti ada biodata guru atau pegawai plus jabatannya. Yang keempat adalah desain proses data nilai siswa, nama siswa plus jumlah nilai. Jumlah nilai nanti sama dengan tugas minggu ke-1 tambah tugas minggu ke-2 ditambah tugas minggu ke-3 dan ditambah tugas minggu ke-4. Lalu jumlah tersebut akan dibagi menjadi 4 dan akan menjadi nilai akhir dari nilai siswa tersebut. Lalu ada analisis biaya. Yang pertama adalah biaya pengadaan. Rinciannya seperti ini. Untuk biaya pengadaan hanya ada di tahun ke-0. Itu pada proses pembangunan atau proses pembuatan sistem.
yaitu dengan totalnya 52 juta. Lalu ada biaya persiapan operasi, rinciannya juga seperti ini. Juga adanya ada di tahun ke-0 hanya sekali, yaitu dengan totalnya 15.500. Lalu ada biaya proyek. Yang pertama adalah biaya konsultan. Itu juga sudah ada rinciannya 3 orang analis, 2 orang programmer. Biaya perjalanan dan akomodasi dengan total semuanya 69 juta. Lalu ada tahap analisis sistem dengan perinciannya yaitu pengumpulan data, biaya dokumentasi, rapat, manajemen dan staf dengan total biayanya 3.250. Tahap dan sistem, tahap desain sistem juga ada perinciannya yaitu biaya dokumentasi, rapat, manajemen dan staf yaitu 2.250. Lalu ada biaya pembuatan formulir baru, tahap penerapan sistem, biaya pembuatan formulir baru, biaya konversi data, biaya pelatihan personil. Karena ada sistem yang baru, kita harus melatih personil atau staf-staf dari TK tersebut agar bisa menguasai sistem informasi yang kita buat. Jadi kita harus ada biaya pelatihan. Lalu ada biaya manajemen dan staf. Ini juga tergantung dari biaya manajemen staf yaitu 2 juta dengan total biaya tahap penerapannya 6.200. Total biaya pengembangan sistem semua yang ada di sini adalah 80.700. Lalu ada tabel analisis manfaat. Manfaatnya adalah 1 keuntungan berwujud dan 2 keuntungan tak berwujud. Untuk manfaat ini nanti ada di tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 dan tahun ke-4. Untuk perinciannya sudah ada ini, pengurangan biaya operasi, pengurangan biaya telekomunikasi, biaya pengurangan kesalahan proses, peningkatan sistem pengelolaan sekolah dengan totalnya yaitu untuk tahun pertama 14 juta, tahun kedua 20.500, tahun ketiga 26.500 dan tahun keempat 24 juta. Keuntungan tak berwujudnya juga ini dengan total keuntungan tak berwujud juga sama antara tahun 1, 2, 3, 4. Nanti untuk tahun manfaatnya ada tahun ke-1 semuanya 38 juta, tahun kedua 58.500, tahun ketiga 78.500 dan tahun keempat 100 juta. Lalu ada perhitungan Return of Investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai 148.200. Ini diambil dari biaya tahun ke-0 total. Jadi untuk manfaatnya nanti kan kita dihitung per tahunnya nanti totalnya ini. Lalu untuk perhitungan ROI-nya nanti total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. ROI-nya 175 juta dikurangi 191.200 dibagi 191.200 dikali 100% dengan hasil ROI 43,82%. Maka investasi pada pengembangan sistem tersebut dapat diterima karena akan menghasilkan keuntungan 43,82%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.